Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya mau menanggapi video dari kesaksian seorang murtadin. Dia adalah orang yang katanya muslim sejak kecil. Nah, yang akan saya reaksi di sini adalah bagian-bagian yang menurut saya tidak heran gitu ya, apabila orang-orang semacam ini menjadi murtad. Langsung aja kita ke videonya ya, teman-teman. Sekolah di madrasah, ya di sana ya cukup belajar ya saya di sana. Belajar tentang keimanan Islam saya di sana. Belajar sholat 5 waktu, belajar menghafal 99 nama Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Saya belajar mengaji di sana, dari Iqra, Juz Amma, baru ke tingkat Al-Quran. Saya pelajari itu semua. Nah, di awal video dia mengaku sebagai seorang muslim sejak lahir gitu ya. Sewaktu kecil dia juga harus mengaji dan memperdalam ilmu agama. Dimulai dari bagaimana cara membaca Al-Quran, dimulai dari Iqra, kemudian sampai ke tahap Juz Amma, sampai ke tahap Al-Quran yang 30 juz itu. Tapi menurut orang ini meskipun dia muslim dari kecil, akan tetapi dia membaca Al-Quran hanya membaca Al-Quran saja gitu ya. Dulu saya mengaji itu hanya saya baca ya sekedar Arabnya aja. Saya nggak pernah memahami arti-artinya itu. Orang tua saya bilang gitu, yang penting lu gede ntar bisa ngaji gitu. Nah, udah saya kalau saya belajar, ya saya baca Arabnya aja. Nah, artinya nggak pernah saya hiraukan, nggak pernah saya cari tahu tuh artinya. Jadi saya baca Arabnya aja. Waktu itu saya membaca dalam surat Maryam yang ayat 19, yang ayat 3, surat Maryam 19 ayat ketiga. Di situ kan berkata wassalamu ala yauma walitu wassalamu ala yauma walitu. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Sepengetahuan saya, biasanya kelemahan orang-orang yang belajar di kampung itu rata-rata adalah dalam hal makhrijul huruf, tahsin, dan tajwid. Adapun dalam pengucapannya, mungkin hamzah dibaca ain, ha dibaca ha. Nah, itu paling kejanggalannya ada di situ. Sedangkan orang ini membaca wassalamu alayya yauma wulidtu dibaca Salamu ala yauma walitu. itu sangat keliru sekali ya. Ini seperti orang yang belajar Al-Quran dari Latin gitu ya, bukan dari Arabnya langsung. Memang di Islam juga banyak orang-orang yang bacaannya jelek. Tapi yang saya tahu itu mereka itu adalah orang-orang yang belajar Al-Qurannya itu udah dewasa gitu. Ya kalau dari kecil rata-rata lidahnya itu nggak kaku-kaku amat gitu. Nah, saya juga tidak pernah mengenal sama sekali tentang kekristenan itu apa, iman di dalam Nasrani itu seperti apa, saya juga nggak pernah. Tapi ketika saya semakin membaca-baca, saya sudah mulai mengaji membaca arti-artinya juga. Setelah baca Arabnya, saya baca artinya juga. Di sini kok saya semakin kayak dituntun Tuhan gitu. Nah, jadi si Mutadin ini begitu mengetahui ada ayat demikian dalam Al-Quran, dia tidak mencari guru untuk mengajarkan dia bagaimana pemahaman isi Al-Quran gitu ya. Tapi dia mencari tahu sendiri. Dan dalam Islam, orang yang mencari tahu atau menafsirkan Al-Quran semau dia tanpa ada guru, tanpa ada tuntunan yang jelas, maka gurunya adalah setan. Maka gagasan-gagasan yang dilahirkan kemungkinan besar akan melenceng dan tersesat. Dan inilah yang dilakukan oleh orang ini. Saya buka di Az-Zukhruf 3 ayat 61. Di situ berkata, wa innahu la ilmu li saati falatam taruna biha wa tabi'uni azza suratul mustaqim. Sungguh dia Isa benar-benar mengetahui tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Kiamat itu ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Wa innahu la'ilmu lissa'ah. Di sini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkataan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa mengetahui hari kiamat, akan tetapi Nabi Isa adalah termasuk sebagai ciri kiamat atau termasuk orang-orang yang memberitakan tentang akan adanya kiamat. Dan hal demikian juga terjadi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga memberitakan akan adanya kiamat. Jadi menurut saya pemahaman mengenai Nabi Isa tahu tentang hari kiamat itu sangat keliru. Kata wattabi'uni di sini adalah kembali kepada Allah dan ikutilah aku. Bagaimana mungkin Allah yang berkata wattabi'uni kemudian kalian tafsirkan kepada Nabi Isa? Itu sangat ngaco sekali ya teman-teman. Jadi wattabi'uni di sini adalah Allah memberitakan untuk kita mengikuti jalan-jalan para nabi, para rasul yang Allah utus. Tidak ada satupun yang tahu tentang hari akhir, yaumil akhir, hari kiamat itu nggak ada yang tahu. Tapi di surat Az-Zukhruf ini mengatakan bisa tahu tentang hari kiamat. Mulailah di situ saya timbul rasa bukan keraguan, rasa ingin mencari lagi. Saya ingin mengetahui maksudnya ini itu apa, artinya itu apa. Nah, setelah saya baca juga di surat Al-Imran 3 ayat 45. Di situ berkata iskolatil al-malaikatu ya iskolatil al-malaikatu ya Idh qalatil malaikatu iskolatil al-malaikatu ya Idh qalatil malaikatu iskolatil iskolatil al-malaikatu ya. Idh qalatil malaikatu. Nah, ini kelihatan banget dia baca teks atau emang baca Arab cuma dia masih benar-benar belajar gitu ya. Sedangkan kata dia belajar dari kecil. Ini aneh banget gitu ya. Ya, seperti itulah teman-teman. Ya Maryamu inna alaha yubasiriku di kalimatin minhu. Innallaha yubashiruki. Inna alaha yubasiriku di kalimatin minhu. Innallaha yubashiruki. Inna alaha yubasiriku di kalimatin minhu. Innallaha yubashiruki. Saya lihat artinya.
Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran kalimat yang datang daripadanya, yaitu Isa putra Maryam, yang terkemuka di bumi ini dan di akhirat surga." Seperti kayak semakin dituntun saya. As-salatu imanuddin, memang sholat itu tiang agama. Dal dibaca nun. As-salatu imanuddin. Salatu imanuddin, memang sholat itu tiang agama. Biasanya orang-orang yang belajar dari kecil, meskipun dia nggak fasih mau rijul hurufnya kacau, minimal kalau dal itu nggak dibaca nun gitu. Kalau tidak sholat, biasa juga di dalam Islam. Karena memang tertulis di Al-Quran juga. Kalau yang dimaksud as-salatu imaduddin ada dalam Al-Quran, itu bohong ya teman-teman. Karena dalam Al-Quran nggak ada kata as-salatu imaduddin. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, adikku wa memati, matiku. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Nah, dia di sini menerjemahkan wa nusuki ini dengan kata hidupku. Ya, saya makin gak yakin kalau dia emang benar-benar orang yang dari kecil belajar Al-Quran gitu ya. Itu tercatat karena as-salatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Nah, saya tanya juga, ini kalau ayat-ayat Al-Quran ini, menurut lu artinya apa ya? Nah, teman saya jawab, lu mah gak usah paham-pahamin artinya, kata dia gitu. Nanti lu ke bawah-bawah. Saya bilang, kita nggak perlu ke bawah-bawah, ini kita cari kebenaran, saya bilang gitu kan. Dia nanyanya ke temen gitu. Kenapa dia gak nanya ini ke ustadz atau ke orang-orang yang kompeten dalam bidang Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ketika ada seorang kafir yang hendak menjadi mu'alaf, dia itu nanya dulu ke tokoh-tokoh di non-muslimnya. Misalkan kalau seorang Kristiani bertanya dulu ke pastor, pendeta. Nah, habis itu ketika jawabannya nggak puas atau memang jawabannya nggak ada, ya dia baru bertanya ke Islam. Nah, tapi orang-orang yang murtad dari Islam ke non-muslim, itu rata-rata kalau dia ada keraguan, dia bukan datang ke ustadz gitu. Dia nanya justru ke temannya yang sama-sama bodoh, atau dia tiba-tiba langsung aja nanya ke pendeta gitu, atau ke pemuka agama non-muslim gitu. Ini kan aneh gitu, nanya Quran ke orang yang nggak ngerti Quran, sama aja bohong gitu. Coba kalau dia tanyanya ke ustadz, ke ulama, mungkin hal-hal kayak gini tuh nggak akan terjadi gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu cari Alkitab, saya coba pelajarin. Di situ banyak petunjuk di dalam Alkitab itu. Dia tuh Quran aja belum paham gitu, tiba-tiba nyari petunjuk di kitab lain gitu. Itu aneh sekali gitu. Seperti di dalam Yohanes, di situ berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Yesus berkata, "Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Dalam Islam, kamu tidak akan sampai kepada Allah jika tidak melalui aku. Itu bukan kita harus menyembah orang itu. Itu maksudnya adalah wasilah, orang yang menjadi perantaraan kita untuk sampai kepada Allah. Karena memang untuk kita dapat menyembah Allah, mengenal Allah, siapa Allah itu, kita tidak akan tahu kecuali dari para nabi yang diutus oleh Allah. Maksudnya seperti itu ya. Bukan artinya kita menjumpai nabi ini menjadikannya sebagai Tuhan, bukan. Tujuan kita ini bukan nabi ini hanyalah jalan gitu. Kan dia di sini juga mengatakan melalui aku. Berarti kalau melalui ya kita cuma numpang lewat, karena tujuan kita yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya konseling sama beliau, sama mereka berdua. Saya bertanya, "Pak, ini saya ketemu nih ayat-ayat ini, Pak. Ini maksudnya apaan ya, Pak?" Saya bilang gitu. Ayat-ayat ini. Kok jaminan banget dah nih, kata saya gitu. Memang, dia bilang. Ada nggak yang bisa menjamin kamu sampai ke sana, surga maksudnya? Saya bilang, kalau di keyakinan saya sebelumnya sih nggak ada, Pak, sebelum gitu. Kok bisa? Dia malah bilang gitu kan. Ya memang saya tidak pernah menemukan ayat yang mengatakan saya pasti ke surga kalau saya mati. Nah, lalu saya menemukan ayat jaminan-jaminan ini. Ini maksudnya apa, Pak? Ya, itulah Yesus, kata dia. Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan yang nyata dan hidup. Dia Tuhan yang menjamin kehidupan kamu sampai di yaumil akhir nanti. Nah, inilah yang sering kali non-muslim serang kepada umat Islam itu ya. Katanya menurut dia, di ajaran kami itu keselamatan sudah pasti gitu. Sedangkan di umat Islam ya keselamatan itu dia tiap sholat aja masih minta jalan yang lurus, masih minta petunjuk, dan segala sesuatu pasti bilangnya insya Allah, bukan pasti gitu. Nah, ini juga salah kaprah ya teman-teman. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Ya dia yang nggak mau jadi umat Nabi Muhammad gitu ya. Keliru sekali kalau dikatakan dalam Islam itu tidak ada jaminan untuk masuk surga. Buktinya sahabat Nabi yang 10 juga dijamin masuk surga.
Kemudian orang-orang yang tetap bertakwa kepada Nabi Muhammad, mengikuti jalan Nabi Muhammad meskipun tidak pernah berjumpa, itu juga dijamin oleh Nabi Muhammad, bahkan kedudukannya hampir sama dengan para sahabat. Adapun kata insya Allah itu adalah bentuk tawadu kita kepada Allah, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti dalam Quran surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan aku melakukan itu besok, illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Kita berencana, tapi kita nggak boleh mendikte Tuhan gitu. Besok saya harus gini, besok saya harus gini, nggak mau tahu harus terjadi. Dia ajak saya sama hamba Tuhan bertemu. Nah itu pertama kali saya masuk gereja. Di situ saya didoain, saya nggak tahu itu doanya bacaannya apaan. Pokoknya dia berdoa panjang banget. Hati saya kok adem, tenang, saya merasakannya. Nggak pernah seumur hidup saya merasakan seperti itu. Di sini dia mengatakan semasa hidupnya dia nggak pernah merasakan ketenangan sebagaimana ketika dia didoakan oleh pendeta. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ketenangan hati itu akan dapat ketika kita berzikir kepada Allah. Nah mungkin selama dia menjadi muslim dia nggak pernah tahu ayat ini dan nggak pernah berzikir yang sampai mendekatkan diri kepada Allah gitu. Ya dari situ saja kita udah paham, wajar aja gitu kalau dia keluar dari Islam, ya karena kualitas keislamannya seperti ini. Oke teman-teman, barangkali itu aja ya reaksi atau tanggapan saya untuk video kali ini. Mohon maaf untuk non muslim gitu ya, kenapa kita ikut campur dalam hal ini padahal ini adalah kesaksian non muslim. Maksudnya adalah karena dia ini adalah orang Islam yang murtad, karena ditakutkan ada orang-orang yang sama-sama awam ngikutin jalan dia gitu. Karena di sini dia menyinggung-nyinggung masalah keislaman gitu. Kalau dia orang Kristen terus mengatakan ini kepada sesama Kristen ya nggak apa-apa, tapi masalahnya dia ini adalah seorang muslim dan di sini dia menyinggung-nyinggung masalah ajaran Islam dan pemahamannya. Maka sudah selayaknya kita yang sedikit tahu gitu ya, kita luruskan. Ya kalau udah lurus tergantung mereka gitu, pilihan. Kalau udah tahu jangan sampai ada orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang kayak gini atas dasar kebodohan gitu. Ya barangkali itu aja ya teman-teman. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.